orang Kristen tuh kan nggak dibakar, nggak dikremasi. Nggak dikremasi bang ya, cuman ini bingung juga kenapa. Biasa kan orang Hindu yang dikremasi ya bang. Cuman ini tadi ku tengok di TikTok kan katanya. Terima kan. Tapi lebih keren lagi kau kalau udah dikremasi nanti dimasukin guci itu kan tenggelam. Enggak, kau bilang dari sekarang sama keluarga dikremasi, masukkan dalam guci itu suruh taruh dalam tengah laut. Punya anak cucu lah aku dulu pula bang. Didoakannya aku cuma mati weh. Enggak, kau taruh dalam tengah laut, ya kan? Jadi kalau ada anak cucumu mau nengok kau, suruh nyelam dia. Yang penting kita lagi anak muda, berkawanlah itu yang bisa membangun diri kalian itu menjadi lebih baik. Terus kalau cari cowok, carilah cowok itu yang bisa membangun kalian itu menjadi orang yang lebih baik, pribadi yang lebih baik. Makasih ya weh sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Selamat menonton, sedap. Oke Wak Geng, what's up, apa kabar? What's up, apa kabar? Jadi Wak Geng, sekarang kita seperti biasa ada narasumber yang sangat berpengalaman dan berpengaruh di binomo. Kok di binomo? Di trading ya, di trading. Dunia pertradingan. Jadi ini ada Glenia. Lagi-lagi Glenia ya, siap. Glen, terima kasih banyak udah mau masuk di mobil kita. Ini yang keberapa kali, Glen? Apanya yang keberapa kali nih bang? Los? Enggak, asik cerita los aja. Oh enggak. Jadi ini agak slow lah ya. Ini udah berapa kali kau masuk mobil sini? Kedua kali lah. Kita ngomongin Laura aja. Laura aduh bang. Laura sedih kali tuh. Enggak, si Laura itu sedih loh dia bang. Kasihan loh, jahat loh laki-lakinya. Kok laki-lakinya yang jahat? Sebenarnya kalau cerita mereka lumpuh mungkin nggak salah si Gaga, mungkin salah dua-duanya lah ya kan. Cuman si Laura ini memang baik kali, dia bang, bucin kali sama laki-lakinya itu, sama si Gaga. Terus pas dia lumpuh si Gaga ini pergi kayak hantu dia. Oh gitu. Iya. Pergi sih. Kurang ajar ya kan. Laki-laki ya? Iya, nggak ada tanggung jawab ya Pinomat. Kalaupun dia nggak ada bantu dana. Apa? Ya setidaknya kalau dia nggak ada bantu dana bang, setidaknya janganlah hancurkan mental orang. Oh gitu. Iya, kurang ajar sih itu laki-lakinya. Kurang ajar ya. By the way, kau udah lama kenal Laura? Aku nggak kenal. Aku gara-gara viral ini aja. Siapa dia? Cuman tahu-tahu aja bang. Siapa dia? Kemarin selebgram lah biasa. Oh seleb, bukan artis? Enggak, selebgram. Kok bisa terkenal dia, tahu nggak? Aku kemarin tahu Laura dari temenku. Udah lama bukan? Pas dia awal kecelakaan lah bang, ada juga. Baru-baru ini lah berarti? Enggak lah bang, 2 tahun lalu. Dari dia kecelakaan. Sebelum kecelakaan pun aku tahu dia pacarnya Gaga. Gaga kan mantannya Awkarin. Awkarin memang udah lama terkenal. Tapi kayaknya kalau aku tengok dari gayanya memang Awkarin sama si Laura ini sama mental ya. Maksudnya sifatnya kayaknya kelakuannya pun sama orangnya ya. Bucinnya sama lah, 11-12. Tapi memang perempuan kalau udah bucin bodoh bang. Oh iya, bodohnya mungkin sama juga. Ya sama aja lah bodohnya, terlalu kecintaan sama laki-laki bodoh memang. Jadi satu nih yang bikin aku penasaran ya. Kok berarti udah lama ikutin si Laura? Tahu-tahu gitu aja lah bang. Yang bikin aku penasaran tentang dia itu Kristen. Iya, mamanya Muslim bang. Oh, mamanya Muslim. Papanya Kristen. Sama kayak kau kan Kristen. Iya. Tapi Katolik dia. yang jadi pertanyaan aku, karena aku jujur aku nggak tahu dia. Baru-baru tahu ini gara-gara ya beberapa hari ini kan. Viral lah dia beberapa hari ini ya. Yang aku tahu orang Kristen tuh kan nggak dibakar, nggak dikremasi. Nggak dikremasi bang ya. Cuman ini bingung juga kenapa. Biasa kan orang Hindu yang dikremasi ya kan. Cuman ini tadi ku tengok di TikTok kan katanya gara-gara si Laura nih nggak mau dia sendirian, takutnya di kuburan dia sendirian, nggak mau jadinya dibakar lah. Oh, di kuburan dia sendirian. Jadi makanya dia dibakar. Jadi dia minta sendiri. Enggak, dari info itu? Oh, dari info itu nggak sih, kayaknya kesepakatan keluarga lah. Kalau dibakar kemana dia rupanya? Kalau dibakar dia nggak sendirian. Itulah bingung juga. Berarti gini juga Wak. Kalau udah dibakar berarti udah tahu lah dia rasa panasnya api neraka itu gimana ya? Mungkin agak terspil dia bang. Kayak apa dia ya? Jadi maksudku, tapi menurut kau lebih bagus dikremasi atau ditanam, Glen? Kalau kau kan orang Kristiani gitu. Kalau aku pribadi ya bang, mungkin kalau aku nanti pun aku lebih milih dikremasi lah. Dikremasi? Gak ribet juga aku kalau mau diziarahin.
ribet mikirin tanah kuburan lagi, kasihan keluarga. Aku lebih milih dikremasi. Dikremasi aja ya daripada ditanam ya. Iya. Iya. Memang kalau aku kayak gitu, aku juga lebih cocok kau itu memang dikremasi. Apalagi di Medan ya, harga tanah udah mahal. Iya. Jadi nggak makan tempat kan. Jadi tinggal buang ke laut aja kan. Jadi udah itu mayat itu pun nggak dibawa ke rumah tapi abunya. Enggak, dibuang ke Dilepas laut. juga ke laut. Dibuang ke laut. Dibuang ke laut kan? Tapi nggak Hindu juga, Bang. Cina juga sekarang banyak dikremasi. Oh, Cina dikremasi juga. Iya. Tapi memang lebih bagus kalau bisa semua itu dibakar aja. Iya, kadang ada juga yang dia dibakar dimasukkan di guci juga sih, ada. Oh, dimasukin guci. Kenapa masukin guci? Mahal lagi lah beli guci. Enggak lah Bang, di guci memang ada juga. Kita kan mau dibakar ini supaya nggak ribet kan? Iya. Dibakar, habis itu buang ke laut, ya kan? Iya, memang nggak ribet. Tapi mayat itu kalau dibuang ke laut hidup-hidup dia nggak terima laut. Tapi kan kalau udah jadi abu terima kan. Tapi lebih keren lagi kau kalau udah dikremasi nanti dimasukin guci itu kan tenggelam. Enggak, kau bilang dari sekarang sama keluarga dikremasi, masukkan dalam guci itu suruh taruh dalam tengah laut. Punya anak cucu lah aku dulu pula Bang. Didoakannya aku cepet mati weh. Enggak, kau taruh dalam tengah laut, ya kan? Jadi kalau ada anak cucumu mau nengok kau, suruh nyelam dia ke dalam laut, bilang di dalam ini ada guci nenek moyangmu, ya kan? Tapi makanya aku heran, kenapa di Nasrani kok bisa keramais? Bisa ya? Kayaknya bisa lah Bang. Di agama Kristus Agama Kristus. boleh? Hah? Boleh ya? Boleh lah kayaknya Bang, buktinya itu bisa. Enggak, kau pernah naik pendeta kau nggak? Boleh nggak? Enggak, ini pula masalahnya baru kulihat Bang, kalau Dulu orang Katolik Kristen. ini. Dia Katolik atau Kristus? Kayak mana? Katolik Bang. Beda Katolik sama Kristen. Aku tengok Katolik dia. Oh, Katolik dia. Kalau nggak salah aku. Kalau Katolik Tuhannya? Sama juga sih, cuman kalau misalnya dia Katolik kan kadang awal doa ada bikin tanda salib gini. Kalau Kristen nggak ada. Jadi dia tanda apa kalau Kristen? Kalau Katolik Kristen kan nggak ada ada. tanda salib. Kalau Kristen tanda apa? Nggak ada, langsung berdoa dia. Oh, Cuman dia langsung berdoa. Iya. Nggak baca bismillah dia. Itu kan abang. Oh, kalau Muslim ya? Iya. Siap. Tapi kalau kau sendiri lebih support orang memang dikremasi. Kremasi ya. Nggak ribet lagi dia. Terus kalau menurut kau kayak si Laura ini kalau dilihat dari sosial medianya dia itu sosok wanita yang kayak gimana? Baik kali, kuat kalau dia Orang Bang. kuat, orang baik Iya, baik kali dia. Tapi ku tengok dia pergaulan malamnya ngeri juga ya. Kalau Jakarta kan memang kayak gitu Bang. Ke Jakarta gimana? Ya kan memang kayak gitu. Bandel? Memang kayak gitu kan kehidupan di sana Bang, agak Kayak mana maksudnya? bebas. Hah? Memang Bebas? bebas juga di sana. Mabuk-mabuk gitu? Mungkin circle-nya dia juga kayak gitu. Oh, circle dia. Memang teman berpengaruh juga sih. Iya ya. Menurutmu itu Terus mungkin teman-teman dia itu orang-orang baik-baik atau? Baik ini nggak juga kita bilang baik menurut abang, belum tentu baik menurut Iya, menurut kau itu dia mati itu dalam keadaan normal atau dalam keadaan tidak normal? Maksudnya normal, tahu aja. normal ini sekarang. Kalau orang mati dalam keadaan normal itu mungkin sakit, kan Dia kan normal. bilang sakit Bang. Iya sakit ya. Tapi sakitnya kayaknya kan kayak dicari-cari sendiri. Kayak mana cari? Ya kayak nyari-nyari lah itu. Kayak mana dia Ya, nyari sendiri itu penyakitnya, mabuk. Dia itu Kau tahu orang mabuk, definisi orang mabuk kenapa? Orang mau mabuk itu gara-gara satu stres. Pokoknya yang datang ke klub itu, setahu aku itu memang orang-orang penuh dengan masalah. Jadi ketika kita datang ke dalam satu klub untuk bermabuk minuman-minuman itu, kalau ini pandanganku ya, memang berarti itu lagi memang banyak masalahnya ya. di dalam itu memang orang masalah semua. Oh. Bener gak? Cuma ada dua buat mereka itu, cuma dua. Apa? Choice is left. Life is choice Bang. Life is choice. Sebalik. Kayak gitu. Life is Jadi choice, life is choice. Cuma ada dua pilihan orang itu. Kalau orang yang datang situ. Karena orang-orang yang datang ke situ orang-orang Stres semua. Jadi kan memang betul kan? Iya benar. Tapi sayang, dia masih muda. Muda kali di bawah Glenn loh itu Bang. Tahun 2000 dia masih 21 tahun. Dia masih muda, udah banyak masalah. Ya kan? Makanya aku bilang Glenn, kayak kau itu jangan sampai banyak jadi pemuda yang banyak masalah. Jadilah manusia yang
sederhana, Nah, kita apa hidup adanya. lurus aja lah. Makanya gaya sama isi dompet tuh sesuai. Kadang temen Glenn juga banyak kayak gitu bang. Banyak juga? Gayanya tinggi tapi nggak sesuai sama isi dompet. Terakhir ngapain? Nipu. Nipu? Nipu nanti nikok duit mama bapaknya. Kadang nggak sesuai kayak gitu bang. Kan nanti yang bawa lari duit lah. Duit mama bapaknya dibawa lah. Mending kayak gitu duit mama bapaknya. Ini kalau dia buka arisan bawa lari duit orang-orang. Parah kan? Ya kayak gitu nggak sesuai gaya sama ini. Banyak juga orang kayak gitu. Enggak, udah itu Kasihin orang tuanya bang. dapat duit mabuk pula. Ke situ pula dia buang duitnya. Habis itu pulang mati. Makanya jangan bandel, jangan jadi Iya. sampah masyarakat. Iya. Tahu kan? Kalau kita nggak bisa membahagiakan orang banyak, setidaknya Jangan nyusahin. diri kita itu tidak menyusahkan orang. Iya. Nah, itu dengar Wageng. Jadi kalau kalian nggak bisa membahagiakan orang banyak, setidaknya ente tidak menyusahin orang lain. Ya, apalagi menyusahkan orang tuamu. Iya. Benar kan? Iya benar. Kau mabuk pergi, kau habis itu apa lagi? Mabuk-mabuk. Itu kan orang datang-datang ke klub itu ya orang penuh masalah. Iya. Kau masih muda, ngapain harus banyak masalah? Iya, ginjal perlu salah gitu Apa? bang. Ginjal Nggak ada bagusnya, fly katanya. Iya, berarti kan udah memang otak dia kan udah nggak bagus. Berarti otaknya memang hidupnya itu udah nggak normal. Makanya dia ke situ supaya fly. Nah, ya itu bukan cara yang baik, itu cara yang tidak baik. Ya, terus apalagi dia mengendarai ketika lagi mabuk. Si Gaga pacarnya. Ya, pacarnya. Tapi kita nggak akan membahas orang-orang yang nggak penting lah menurutku ya. Walaupun banyak artis yang memang mencari momen dari dia. Kan banyak artis tuh ngundang dia. Apa yang bisa dicontohkan dari dia? Apa yang bisa kau contohkan? Iya. Apa yang bisa kau bilang tadi si Laura itu hebat? Apa yang bisa kau contohkan? Iya bang. Kayak gimana dia udah dalam keadaan kayak gitu pun sama si Gaga pun dia masih baik. Apa yang bisa jadi contoh untuk anak muda dia? Apa yang bisa dicontoh dari dia? Ya mungkin nggak contoh dijadikan pelajaran lah bang. Jangan terlalu bodoh jadi perempuan atau jangan terlalu kecintaan. Cukup dia yang bodoh, tapi kan? bang walaupun dibilang kayak Cukup gitu. dia yang bodoh, kan? Iya, tapi walaupun kayak gitu tuh cuma di mulut aja bang. Hati nggak bisa. Apalagi perempuan. Ya itulah dia. Makanya itu ku bilang cukup dia aja yang bodoh, kita jangan bodoh. Abang bisa bilang kayak gitu bang. Tapi kalau abang yang jalan ya apalagi nih perempuan bang terlalu pakai hati. Makanya itu ku bilang. Jadilah manusia itu yang setidaknya bermanfaat untuk orang banyak. Kalaupun nggak bisa jadi bermanfaat untuk orang banyak, setidaknya tidak menyusahkan orang banyak. Iya. Bener kan? Bener. Kalau kayak dia, apa yang bisa kita contoh? Dia masih muda, Banyak follower. followernya banyak, nggak penting followernya. Jualan. Apa? Bisa jualan. Iya bisa jualan lah dia, tapi mati ya dalam keadaan kayak gitu. Iya kan? Nah, tengok dia. Ya mungkin semua artis kan mengambil kesempatan dia lagi ada panggung. Ya. Semua lah, ya kan? Jadi kalau orang lagi viral itu memang semua dijadikan panggung buat Ambil orang. panggung lah ya. Iya, namanya mereka kan butuh konten juga. Konten kan bagian dari kerjaan mereka. Jadi dia udah mati, ya udah sok-sokan lah. Jadi seolah-olah mereka dekat semua. Yang penting kita lagi anak muda, berkawanlah itu yang bisa membangun diri kalian itu menjadi lebih baik. Terus kalau cari cowok, carilah cowok itu yang bisa membangun kalian itu menjadi orang yang lebih baik, pribadi yang lebih baik. Contoh nih, cemana cowok yang baik? Kau hari ini cuma bisa membaca, ya kan? Ada dia bisa. Ada dia, lah. kau besok bisa menghitung. Jadi bertambah ilmu itu. Bukan kau hari ini bisa membaca, besoknya makin hancur kau, makin Iya. gila. Itu ciri-ciri Itu kawan ataupun pacar yang tidak baik. Toksik kalau. Jadi racun. Jadi nggak perlu. Contoh kau hari ini banyak uang, kenal kawan baru, besok rupanya habis duit. Ya hidupmu jadi nggak normal. Siang harusnya bekerja, rupanya siang tiduran, malam keluar, itu udah nggak benar. Ya tapi pandai-pandailah kita anak muda Pandai-pandai menyaring. mencari apa namanya, tempat bergaul yang baik. Iya. Karena circle yang baik akan menentukan keberhasilan yang baik. Iya. Jadi nggak bisa orang itu bisa berhasil kalau dia itu nggak merubah pola belajar, pola lingkungannya. Karena orang yang berhasil itu pasti dari lingkungan-lingkungan yang baik Lingkungan juga. Iya dong. Lingkungan mempengaruhi kali sih. Iyalah. Bang. Kau tengok aja lah, kalau kawan kalian itu bandel, pasti kawan-kawannya bandel. Kau tengok, si Laura ini kan bandel. Kawan-kawannya kan tuh kau mabuk semua. Ini memang bandel semua. Aku nengok tuh. Iya. Ya kan? Nah,
Gaya-gaya anak gila, orang gila tau kan, nggak mencerminkan orang timur. Iya. Jadi contoh kalau anak muda yang bisa dipanutin ya, jadilah yang nggak mengganggu orang banyak gitu. Memang dia nggak mengganggu orang banyak, tapi kalau melihat dari sekilas permainan dia, cara-cara bergaul dia, terus apa yang dilakukan dia itu nggak perlu dicontoh orang banyak. Kalau bisa jangan dicontoh. Ya kayak abang bilang selalu lah, yang baiknya dicontoh, yang buruknya dibuang. Ya, kalaupun nggak ada baiknya ya nggak usah contoh kan gitu Bang. Kecuali dia berhasil juga tadi kerja kerasnya dari nol bisa jadi kaya, benar kan? Tapi kalau kayak dia itu mabuk, ya kan? Kalau sakit itu kan proses orang untuk mau mati itu. Jadi manusia itu kalau mau mati ada prosesnya. Satu bisa kecelakaan, bisa yang paling sering kan sakit. Iya. Pertama sakit dulu, habis itu dia mati. Nah, itu aja sih. Mungkin ya pelajaran lah untuk kalian, Wage. Jadilah anak muda yang kreatif. Kalian tengok ya, aku sebutin juga namanya. Kalian tengok tuh si Dono, si Indro. Aduh. Ya, mereka itu anak muda. Aku nggak bilang mereka itu jelek, nggak pernah aku bilang seperti itu. Dan aku dulu contoh mereka. Ya inget kan, mau bikin panutan si kawan itu. Jadi mereka itu adalah anak muda yang sekarang uangnya miliaran, umur 22 uangnya miliaran. Kurasa belasan miliar udah uang mereka. Telah nih. Iya, kalian kalau hobinya dugem, hobinya mabok, mau umur berapa kalian punya uang miliaran? Iya. Kecuali uang bapak kau. Jadi kalau uang bapak pun gak usah belagak kali lah. Iyalah, ya kan. Jadi itulah bahasanya. Contohlah anak-anak muda yang bisa membangun, memotivasi kalian itu bisa menjadi lebih baik. Ya kalau kayak Lora itu laut aja itu. Cuma artis-artis yang nyenggol itu ya karena mau cari momen aja kan, kalau lagi lambung namanya. Benar ya? Siap ya Wak Geng. Jadi Wak Geng, makasih banyak udah nonton videoku dari awal sampai habis. Kalau ada yang nggak baik dari percakapan kami jangan ditiru, jangan diambil. Terus jangan kau masukkan ke hati ya. Hidup ini nggak selalu harus serius-serius. Seluruh juga penting. Iyalah. Ya. Nanti berkerut tidak. Iya. Santai aja bro ya. Selama easy money. Easy money ya. Siap. Jadi makasih banyak udah nonton videoku dari awal sampai habis. Aku Nodi dan ini Dania. See you next time my video. Bye bye.